Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Repol pagi tadi mendampingi pejabat Bupati Kampar dalam kunjungan kerja di Kecamatan Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu. Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan apresiasinya atas kepedulian pejabat Bupati Kampar Kamsol terhadap kedua kecamatan tersebut. Dalam rangka pemerataan pembangunan di wilayah terisolir yang berada di wilayah serantau Kampar Kiri, Kamis pagi penjabat Bupati Kampar, Kamsol yang didampingi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Golkar melakukan kunjungan kerja di dua kecamatan, yakni Kecamatan Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu. Rombongan yang terdiri beberapa kepala dinas dan unsur muspika kecamatan ini sebelumnya bertolak dari kantor camat Kampar Kiri dengan menggunakan kendaraan roda 4 untuk menyusuri desa-desa yang berada di sepanjang jalur kuning, yang selama ini selalu luput dari perhatian pemerintah, baik pemerintah Provinsi Riau maupun Kabupaten Kampar. Salah seorang tokoh masyarakat Kampar Kiri Hulu, Juni Asmara, menyampaikan mewakili warga serantau Kampar Kiri, ia mengucapkan terima kasih atas kedatangan penjabat Bupati Kampar ke wilayah mereka. Sebab sudah beberapa kali Kabupaten Kampar berganti pimpinan, hanya tidak lebih dari 5 orang bupati yang datang ke desa mereka ini. Dan penjabat Bupati Kampar, Kamsol merupakan Bupati Kampar yang kelima bersedia mengunjungi desa mereka ini. Oleh karena itu, ia berharap semoga pemerintah Kabupaten Kampar nantinya lebih memprioritaskan pembangunan, baik infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan di wilayah mereka ini. Pertama, kami ingin menyampaikan rasa bangga dengan kehadiran Pak Bupati di sini. Dalam hitungan saya, Pak, setahu saya, baik dari cerita orang tua kami di sini, Bupati yang pertama ke sini adalah Haji Sobrang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Beng Sapli. Yang ketiga adalah Berhadin. Yang keempat setahu kami ya Bapak. Alhamdulillah Bapak, pada hari ini Bapak sampai di sini di Desa Batu Sasak, Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Oleh karena itu Bapak, dengan hadirnya Bapak di sini, mungkin tempat kami berkeluh kesah, menyampaikan hal-hal yang dapat kita lakukan bersama untuk Kabupaten Kampar ke depan, khususnya di Desa Batu Sasak ini. Untuk itu izinkan saya Pak menyampaikan. Yang pertama, aspirasi masyarakat pemekaran jalur kuning jadi kecamatan. Jalur kuning itu Pak, mulai kita tadi meninggalkan Lipat Kain sampai ke desa paling ujung. Kemudian Pak, infrastruktur jalan provinsi Lipat Kain, Batu Sasak, Batas Sumbar. Jalan yang kita tempuh tadi itu jalan provinsi. Kondisinya seperti yang kita lihat tadi, itu kami masyarakat kami di sini minta untuk dilanjutkan pembangunannya. Kemudian pembangunan jalan poros Muara Selaya Ludai itu lebih kurang 14 km. Kemudian pembangunan jalan poros Sungai Harapan Danau Sentul. Ini di Kecamatan 1 di Kecamatan Kampar Kiri, 1 di Kecamatan Kampar Kiri, penghubung 2 kecamatan atau 2 desa. Selanjutnya jaringan internet desa, Pak. Penjabat Bupati Kampar, Kamsol, menyampaikan saat ini pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kampar. Dan ia juga akan terus berupaya melakukan berbagai terobosan untuk bisa mengusulkan berbagai program pembangunan, baik bidang kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur ke pemerintah pusat dengan menggunakan anggaran APBN. Selain itu, ia juga telah meminta Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar agar segera melakukan pendataan seluruh desa maupun kecamatan di Kabupaten Kampar yang hingga sekarang masih belum terjangkau layanan internet, agar nantinya ia dapat segera mengusulkan ke pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan tower komunikasi di wilayah yang masih belum terkoneksi internet. Alhamdulillah ya, saya dapat turun di Kampar Kiri sampai ke Kampar Kiri Hulu. Apa yang dikeluhkan masyarakat yang disampaikan langsung ke baik itu DPRD, baik itu ke pemerintah, betul adanya. Kita dapat melihat tadi masih banyak desa kita yang belum dapat terjangkau. Karena apa sebabnya? Ada yang membutuhkan jembatan, ada yang memanfaatkan fasilitas sungai, dan sungai itu kan tergantung pada kondisi airnya. Kalau hujan lebat dan sungai naik, putus hubungan komunikasi antara desa yang satu dengan desa yang lain. Ditambah lagi jaringan komunikasi internet ada.
Jadi apa yang bisa mereka lakukan, apa kejadian di sana, tak akan pernah sampai, tak akan pernah tahu yang di daerah lain. Itu yang menjadi sangat penting. Karena memang kunci kemajuan satu daerah adalah infrastruktur. Kalau infrastrukturnya maju dan bagus, insya Allah ekonomi di situ akan meningkat. Pendidikan, kesejahteraan, kesehatan juga akan meningkat. Jadi prioritas ke depan, saya berharap nanti dengan anggota Dewan, pihak legislatif dapat mendukung kita ini, bagaimana infrastruktur itu kita programkan menjadi prioritas utama. Karena kalau infrastruktur sudah naik dan bagus, saya yakin ekonomi akan meningkat, pendidikan dan kesehatan juga dengan sendirinya akan ikut ke sana. Rasa itu yang mungkin menjadi poin pokok kita melihat daripada kondisi yang ada, baik di Kampar Kiri Hulu ini maupun Kampar Kiri yang tadi kita pergi. Kalau saya memang senang membawa kendaraan, apalagi masuk ke wilayah-wilayah yang saya rasa ini belum begitu sulit untuk masuk wilayahnya. Belum begitu sulit, tapi jalannya sudah lumayan nih, dan masih ada memang daerah yang sangat sulit lagi untuk bisa tempuh. Ada 9 desa di Kampar Kiri Hulu nih, yang saya dengar jalur interpretasi, yang saya dengar transportasi satu-satunya hanya melalui sungai. Dan sungai itu tergantung kepada musim. Kalau musim hujan air naik tinggi itu sangat berbahaya. Dan kalau musim kemarau sungai itu pun tak bisa dilalui. Nah, itu menjadi poin penting juga. Itu mungkin tak bisa dilakukan dengan off-road. Ambulan. Ya, persoalan ambulan ya belum selesai. Tapi Ya, saya itu tugas paling penting lah kita pemerintah menyelesaikan ambulan itu juga sangat penting. Bagaimana ambulan ini sarana transportasi masyarakat untuk dari yang sakit menuju ke rumah sakit, kita akan selesaikan semuanya. Mudah-mudahan negara kita semakin baik, ya kan? COVID kita semakin hilang, ya kan? Masyarakat semuanya mau divaksin. Kuncinya kalau masyarakat semua divaksin, COVID ini insya Allah menurun. Nah, jadi kan negara kita akan meningkat lagi, ekonominya akan tumbuh lagi, dana kita bertambah, apa yang diinginkan masyarakat dapat dibangun. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, Repol, mengungkapkan apresiasinya atas kepedulian PJ Bupati Kampar. Kamsol yang belum cukup 1 bulan menjabat telah sampai dan berkunjung di kedua kecamatan yang selama ini terisolir dan selalu luput dari perhatian pemerintah, khususnya terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di kedua kecamatan ini. Dan ia selaku anggota legislatif siap untuk mengawal seluruh usulan anggaran yang disampaikan nantinya oleh pemerintah untuk pembangunan di 2 kecamatan ini. Ya, alhamdulillah ini semuanya disampaikan kepada Bupati dan kami mendampingi. Insya Allah kita akan bersinergi dengan Bupati untuk bagaimana usulan nanti kita usahakan akomodir dan jalan, jembatan, juga ada pendidikan ya, pendidikan dan sebagainya. Insya Allah kita akan juga kecamatan ini. Kita akan sinergi sama Bupati. Kalau Bupati sudah sampaikan, Bupati sudah garansi, nanti kita di belakangnya. Politisi Partai Golkar ini juga minta kepada masyarakat agar nantinya terus mengawal seluruh usulan yang telah disampaikan kepada pemerintah ini, dan mereka nantinya juga siap menjadi perpanjangan tangan masyarakat untuk mendesak pemerintah dalam hal peningkatan pembangunan di 2 kecamatan ini, karena ini sudah semestinya menjadi skala prioritas oleh pemerintah. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.